Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini temuan ketiga untuk mata kuliah penyakit infeksi sapi. Oke. Semoga dalam keadaan sehat semua. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Untuk materinya yaitu tentang patogenisitas penyakit infeksi. Patogenesis. Nah, patogenesis infeksi bakteri itu diawali dari permulaan proses infeksi hingga mekanisme timbulnya tanda dan gejala penyakit infeksi. Untuk mekanismenya itu tergantung dari spesies bakteri masing-masing. Nah, di sini untuk pengertian atau definisi dari masing-masing, yang pertama ada infeksi. Infeksi itu adalah pertumbuhan dan perbanyakan mikroba pada atau dalam tubuh manusia dengan atau tanpa menimbulkan penyakit. Lalu yang kedua ada patogen. Patogen itu merupakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Lalu yang ketiga ada patogenisitas, yaitu kemampuan agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Yang keempat ada virulensi, yaitu kemampuan kuantitatif agen infeksi untuk menimbulkan penyakit. Selanjutnya, di sini ada kategori bakteri patogen. Ada tiga. Yang pertama ada patogen virulen. Ini adalah yang bakteri yang bersifat lebih berbahaya dan biasanya dapat menimbulkan penyakit pada tubuh manusia dalam kondisi yang sehat atau normal. Lalu yang kedua ada patogen oportunistik. Biasanya kalau patogen oportunistik ini dia itu kategorinya bakteri yang normal, flora normal. Dan biasanya kalau flora normal itu bisa menyebabkan penyakit apabila menyerang bagian yang tidak terlindungi. Lalu yang ketiga, kategori ketiga adalah yang non-patogen. Non-patogen itu bakteri yang tidak menjadi patogen. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh dari patogen virulen. Misalnya ada Salmonella typhosa, penyebab tipes, terus ada Shigella dysentery, itu penyebab penyakit disentri basiler, dan lain sebagainya. Di sini ada bermacam-macam bakteri yang bersifat patogen virulen. Nah, selanjutnya ada patogen oportunistik. Contohnya apa? Contohnya adalah pada Escherichia coli. Escherichia coli ini kan dia sebenarnya sifatnya flora normal, tetapi dia juga bisa menimbulkan penyakit apabila dia menginfeksi saluran urin. Dan itu terjadi karena sistem pertahanan inang yang lemah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada non-patogen. Non-patogen ini bakteri yang dapat menjadi patogen karena kemampuan adaptasi terhadap efek mematikan terapi modern seperti kemoterapi, imunoterapi, mekanisme resistensi. Seperti itu. Jadi kalau tidak dalam keadaan resisten, sebenarnya non-patogen ini tidak menyebabkan penyakit. Nah, selanjutnya ini ada cara masuknya bakteri dari saluran pernafasan, bisa saluran pencernaan, dari kulit, rongga mulut, saluran kencing, dan juga tusukan. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh spesies bakteri berdasarkan rute masuknya. Ini yang melalui ingesti atau sistem pencernaan. Itu ada Salmonella, Shigella, Yersinia, terus ada Vibrio, Campylobacter, Clostridium, Bacillus, Listeria, Brucella. Kalau selanjutnya yang inhalation ini atau melalui sistem respirasi atau pernafasan, itu ada Mycobacterium, Nocardia, Mycoplasmaunia, Streptococcus, dan lain sebagainya. Lalu ada yang melalui luka atau trauma. Di sini itu biasanya adalah Clostridium tetani. Lalu ada juga dari tusukan jarum suntik. Ini ada Staphylococcus aureus sama Pseudomonas. Bisa juga melalui antropoda. Di sini contohnya ada Rickettsia, Coxiella, Borrelia, Yersinia pestis. Dan yang terakhir ada yang melalui sexual transmission atau
dari berhubungan seksual. Ini ada Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, sama Treponema pallidum. Selanjutnya kita membahas tentang faktor virulensi bakteri. Yang pertama ada faktor perlekatan. Begitu sampai pada permukaan inang, bakteri itu harus melekat pada sel inang agar dia terkolonisasi. Terkolonisasi itu membentuk koloni. Hal ini penting pada daerah mulut, usus kecil, dan juga kandung kemih pada permukaan mukosa itu selalu dialiri cairan. Pada daerah ini hanya bakteri yang dapat melekat pada permukaan mukosa yang mampu hidup di daerah tersebut. Jika tidak menempel, bakteri akan tersapu oleh mukus dan cairan lain. Pilih merupakan struktur yang panjang yang memungkinkan bakteri mengikat sel inang. Yang kedua ada proses invasi. Invasi ini masuknya bakteri ke dalam sel inang yang menunjukkan peran aktif organisme dan peran pasif sel-sel inang. Daya invasi adalah kemampuan untuk penetrasi ke jaringan, mengatasi pertahanan tubuh hospes, berkembang biak, dan menyebar. Lalu ada beberapa enzim yang berperan dalam proses masuknya atau reaksi bakteri dalam tubuh inang, yaitu ada hyaluronidase, lektisinase, sama koagulase. Nah, ini adalah jenis-jenis enzim beserta aksinya. Jadi kalau hyaluronidase itu aksinya untuk hidrolisis asam hyaluronat pada jaringan faktor invasif. Contohnya ada Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium. Lalu ada koagulase, ini untuk membekukan plasma, digunakan untuk identifikasi. Lalu ada lektinase untuk hidrolisis lipid membran. Lalu ada kolagenase, ini hidrolisis kolagen pada jaringan dan juga faktor invasif. Lalu ada leukosidin, ini untuk membunuh leukosit. Yang terakhir ada hemolisin, ini untuk melisiskan sel darah merah dan sebagai faktor invasif. Selanjutnya kita juga harus mengenal tentang toksin. Toksin ini adalah racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang dapat berupa eksotoksin dan juga endotoksin. Eksotoksin itu merupakan protein dari yang dihasilkan oleh bakteri baik gram positif dan gram negatif. Clostridium contohnya itu apabila dia itu masuk melalui luka itu dia dapat tumbuh dan membentuk eksotoksin yang disebut dengan neurotoksin karena dia menyerang sel saraf. Lalu yang kedua ada endotoksin. Endotoksin ini merupakan racun yang efektif pada tempat terikatnya ketika menjadi bagian dari dinding sel yang utuh dan ketika dilepaskan sebagai produk litik pada pembelahan sel. Biasanya kalau endotoksin ini pada gram negatif karena kalau gram negatif itu dia memiliki lipopolisakarida. Nah, ini ada perbedaan dari eksotoksin dan endotoksin berdasarkan sumbernya. Kalau yang eksotoksin itu dikeluarkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif tertentu. Kalau endotoksin itu sumbernya dia dilepaskan dari dinding sel bakteri gram negatif yang hancur. Lalu kalau eksotoksin itu biasanya berupa protein, kalau endotoksin itu berupa lipopolisakarida. Untuk toleransi panasnya, untuk eksotoksin itu lebih labil, kalau yang endotoksin itu lebih stabil. Kalau berdasarkan imunologinya, eksotoksin itu dia mampu berubah menjadi toksoid. Kalau endotoksin itu dia tidak mampu membentuk toksoid. Untuk efek biologinya, kalau eksotoksin itu dia khusus untuk tipe sel tertentu. Kalau yang endotoksin umumnya menyebabkan demam dan shock. Step-step dari patogenesis bakteri ini ada 5 step. Yang pertama adalah bakteri masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah proses adhesi dan kolonisasi. Yang ketiga proses invasi. Yang keempat kehidupan intraseluler. Dan yang terakhir adalah perusakan organ jaringan. Ini untuk penjelasan dari masing-masing. Jadi yang pertama proses infeksi bakteri. Ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, itu kan seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kencing, atau juga kulit. Nah, begitu sampai pada permukaan inang, itu bakteri akan melekat pada sel inang dan terjadi kolonisasi. Nah, adhesi kolonisasi itu kalau adhesi itu proses penempelan. Nah, pada proses penempelan atau proses adhesi itu dia memerlukan suatu protein yang namanya protein adhesin untuk menempel ke permukaan inang tersebut.
Nah, biasanya untuk protein adesin sendiri, proses adesi ini itu dibagi menjadi dua, fimbrial sama afimbrial. Nah, kalau untuk yang adesi fimbrial ini biasanya dia menggunakan Fili. Nah, fili itu apa? Fili itu adalah struktur yang menyerupai rambut yang terdapat pada permukaan sel bakteri yang tersusun atas protein yang tersusun rapat dan membentuk silinder helix. Contohnya pada Streptococcus. Kalau yang Avimbria ini dia eh, berupa protein polipeptida yang melekat pada membran sel bakteri. Biasanya untuk yang adesin Avimbria ini disebut juga biofilm. Contohnya pada plak. Selanjutnya ini proses invasi. Invasi itu proses masuknya bakteri ke dalam sel inang atau jaringan. Invasi dibagi jadi dua, yaitu invasi ekstraseluler dan invasi intraseluler. Kalau ekstraseluler itu terjadi apabila mikroba merusak barrier jaringan untuk menyebar ke dalam tubuh inang, baik melalui peredaran darah maupun limfa. Kalau yang intraseluler itu bakteri benar-benar berpenetrasi ke dalam sel inang dan hidup di dalam sel tersebut. Untuk kehidupan intraseluler itu setelah invasi mikroba mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. Selanjutnya dia itu mampu hidup dalam dua tipe sel inang. Yang pertama non-fagositik, yang kedua adalah fagositik. Selanjutnya bakteri dapat membunuh sel inang dengan cara menurunkan pH vakuola dan produksi dari enzim protease. Untuk perusakan organ atau jaringan, biasanya bakteri itu dapat mengubah pH vakuola yang menyebabkan sel inang menjadi gangguan sampai dia itu terbunuh. Setelah suatu organ atau jaringan dalam keadaan memburuk, maka akan terjadi kerusakan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bakteri beserta patogenitasnya. Contohnya ada Staphylococcus aureus. Ini menimbulkan penyakit karena kemampuan melekat ke sel, menyebar dalam jaringan, dan membentuk abses dan tahan terhadap berbagai terapi antibiotik. Selain itu juga ada bakteri yang lain, ada Streptococcus viridans, ada Clostridium tetani, Neisseria meningitis, Salmonella, dan Shigella. Dengan patogenitas yang berbeda-beda. Terima kasih untuk materi hari ini. Berikut nanti akan saya share juga PPT-nya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.